Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Herawaini dari SMP Negeri 2 Muara Enim, dan saya Mardianeka Putri dari SMK Negeri 2 Muara Enim. Saya Syamala Atriulestini dari SMK Negeri 1 Gelombang. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Hera? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah Bu ya, hari ini cerah harinya Bu. Ya, alhamdulillah. Iya, Bisa ya. mendukung. Di sini Ibu akan melakukan coaching, benar Bu? Iya, betul. Nah, iya Bu ya. Di sini saya sebagai observer ya Bu ya, saya akan mengamati dan melihat Ibu coaching nanti dengan menggunakan publik penilaian. Kemudian apakah nanti saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah menggunakan alutsista atau belum? Baik, Bu. Nanti jangan lupa ya Bu ya, pada proses coaching nanti Ibu selalu menyesuaikan prinsip coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu. Nah, dalam proses coaching ini nih Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Ada 3, Bu ya. Yang pertama, kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan dengan baik, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Bu, dari ketiga kompetensi ini nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi ini yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kehadiran penuh, Bu. Karena dengan saya fokus ya pada coaching, jadi saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Kemudian indikator-indikator yang bagaimana yang Ibu Hera inginkan dalam melakukan proses coaching ini? Saya ingin agar dari proses coaching ini coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Gitu. Oke, baik Bu ya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Semoga Ibu selalu mengingatnya hal-hal yang sudah kita sampaikan. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, Bu. Semoga menghasilkan dengan maksimal. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu ya. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Putri. Silakan Ibu Putri. Ya, gimana kabarnya Putri? Alhamdulillah baik menurut kabar saya. Oke, gimana Putri? Kira-kira hari ini bersedia nggak ngobrol dengan Ibu? Oh iya bisa Bu, hari ini kan saya eskul, jadi saya nggak langsung pulang ke rumah. Kebetulan saya juga ada yang mau ingin disampaikan Bu sama Ibu. Oke, Putri, Ibu perhatikan akhir-akhir ini Putri sering melamun. Kalau boleh Ibu tahu, memang Putri punya masalah apa? Sebenarnya Bu, saya ini ada masalah Bu, tapi saya bingung mau bicara dengan siapa Bu. Terima kasih ya Bu sudah peduli sama saya menanyakan hal ini, sehingga saya merasa lebih tenang di hati saya. Oke, jadi menurut Putri apa sebenarnya masalah yang Putri hadapi? Dan kira-kira apa yang akan Putri lakukan? Baiklah Bu, sebenarnya saya itu takut Bu untuk membicarakan masalah ini.
Namun daripada membuat saya tidak nyaman, membuat saya jadi stres, kepikiran terus saya jadinya ketakutan. Saya sebenarnya tuh ingin masalah ini cepat selesai ya Bu. Jadi saya itu bisa lebih tenang dan lebih fokus untuk melakukan proses pembelajaran Bu. Oh gitu, baiklah. Sekarang coba Putri ceritakan masalah yang sedang Putri hadapi, dan Putri nggak usah merasa takut, karena kan Ibu juga di sini sebagai orang tua Putri di sekolah. Baik Bu, terima kasih ya Bu, Ibu sudah peduli dengan Putri dan menyempatkan waktunya untuk saya. Jadi Bu, saya merasa nggak nyaman berada di sekolah ini karena saya merasa saya dibully Bu dengan teman saya. Padahal teman saya itu satu SD dengan saya. Saya sering dikata-katain Bu, terus sering dijorokin atau didorong Bu. Apalagi mereka sering berkata-kata jelek sama saya Bu. Bahkan mereka suka dengan segan merusak barang-barang milik saya Bu. Misalnya tas, sepatu, dan peralatan sekolah lainnya. Saya takut Bu, saya tidak berani melawannya. Oh gitu. Kira-kira menurut Putri apa sih alasan mereka seperti itu sama Putri? Mungkin mereka ngebully Putri karena Putri ini badannya kecil Bu, terus mudah takut, jadi mereka gampang ngebully Putri. Saya juga Bu kayaknya kurang percaya diri dan minder ya Bu, jadi saya tuh kayak ngerasa takut duluan saat ketemu mereka. Sekarang jelas ya Putri ya, bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, takut, minder, pendiam, dan kurang percaya diri itu menjadi alasan Putri dibully sama teman-teman ya. Sebenarnya rasa takut, minder, pendiam, dan kurang percaya diri itu berasal dari dalam diri kita sendiri Putri ya. Jadi Putri dikuasai oleh perasaan Putri sendiri gitu ya. Nah padahal sebenarnya di balik kekurangan kita itu, kita biasanya punya kelebihan Putri. Nah kita fokus aja ke kelebihan yang kita miliki. Oh iya ya Bu, kalau begitu saya akan berusaha untuk menggali kelebihan yang saya miliki ya Bu, berarti ke depannya. Bagus itu Putri. Kira-kira menurut Putri nih, gimana caranya Putri akan menggali potensi yang Putri miliki? Saya kan saat ini mengikuti kegiatan ekskul tari ya Bu. Mungkin saya akan berlatih terus untuk bisa tampil saat lomba-lomba Bu, baik lomba diadakan sekolah maupun di luar sekolah. Saya akan tunjukkan Bu bahwa saya bisa menjadi anak yang berprestasi melalui tari Bu ya. Dengan begitu saya akan merasa lebih percaya diri, tidak akan minder lagi Bu. Saya juga lebih bersyukur dengan kondisi saat ini Bu, walaupun badan saya kecil, berarti Allah telah memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing Bu. Saya akan lebih menerima dan bersyukur baik secara lahir maupun batin. Oh, itu keren sekali Putri ya. Putri bisa menggali potensi yang dimiliki sekaligus belajar memahami tentang konsep diri Putri ya. Mulai dari mengenal kelebihan dan kekurangan yang Putri miliki ya, sehingga Putri dapat tampil menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Baik gitu. Ibu. Dan tidak minder lagi ya Putri ya. Iya Bu. Oke. Terus selanjutnya kira-kira bagaimana rencana yang akan Putri lakukan untuk melaksanakan rencana yang Putri rencanakan tadi? Rencananya saya akan mulai dengan diri saya dengan cara saya mengetahui kelebihan dan kekurangan yang saya miliki Bu. Kemudian saya akan menggali potensi yang ada pada diri saya. Saya kan suka nari Bu, mungkin saya akan lebih mengikuti lagi ekskul tari dan mengikuti lomba-lomba yang ada baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lalu saya juga akan mengikuti latihan tari di sanggar tari Bu, untuk lebih mendalami di bidang tari ini Bu. Saya ingin sangat berprestasi dalam tari ini. Nah bagus, Ibu yakin Putri pasti bisa, dan Ibu juga yakin Putri pasti dapat berprestasi di bidang tari yang Putri senangi ya. Putri harus yakin dan percaya bahwa setiap manusia itu punya keistimewaan Putri ya.
Meskipun kita punya kekurangan, tetapi di balik kekurangan kita itu kita punya kelebihan, ya. Oke, jadi kita fokus pada bagaimana membangun konsep diri kita, gitu Putri. Ya. Baik Ibu, sekali lagi saya sangat terima kasih ya Bu. Saya sekarang lebih tenang, lebih merasa fokus, dan saya lebih tertarik bagaimana membangun konsep diri yang ada pada diri saya sendiri Bu. Oke, semangat ya Putri, Ibu akan selalu mendukung. Ya, dan sebenarnya Putri ini anak yang cerdas kok. Karena Ibu perhatikan Putri bisa mencari solusi dari permasalahan yang Putri hadapi. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya telah mendengarkan cerita Putri hari ini. Ya. Lalu menurut Putri apa yang akan Putri lakukan untuk menjalankan apa yang telah Putri rencanakan? Kebetulan Bu, saya hari ini kan ikut ekskul tari ya Bu. Saya akan lebih giat mengikuti setiap ekskul tari. Saya akan menampilkan performa saya yang paling terbaik dalam ekskul tari ini Bu, karena 2 minggu lagi kami akan mengadakan lomba tari. Saya ingin mendapat juara saat lomba tari tersebut Bu. Masya Allah, itu bagus sekali Putri. Ibu doakan ya supaya Putri dan teman-teman Putri bisa menang pada perlombaan ini, ya. Oke. Lalu siapa saja yang akan Putri libatkan dalam menjalankan komitmen? Terima kasih ya Bu telah memberikan semangatnya kepada Putri. Mungkin saya akan mengajak rekan-rekan dan pembina ekskul untuk lebih bersemangat dalam latihan tari Bu. Kami juga tidak hanya latihan tari di sekolah, kami juga akan berusaha latihan tari di sanggar agar kami lebih mendalami tarian, karena saya ingin mencapai tujuan saya, yaitu menang saat mengikuti lomba tari tersebut Bu. Oke, bagus. Jadi Ibu sekali lagi Putri ya, Ibu sangat mendukung ya. Ibu sangat yakin Putri dan teman-teman Putri akan mendapatkan prestasi yang terbaik. Semangat ya Putri ya. Baik Ibu, makasih banyak ya Bu. Saya senang sekali hari ini bisa ngobrol dengan Ibu. Saya sudah lebih lega. Insya Allah kedepannya saya tidak akan membiarkan siapapun yang ngebully saya. Mungkin itu saja ya Bu. Ya, alhamdulillah ya Putri ya. Ibu juga senang bisa ngobrol sama Putri hari ini. Oke Putri, Ibu rasa pembicaraan kita pada hari ini sampai di sini ya. Putri harus selalu semangat dan percaya diri seperti yang Putri harapkan. Baiklah Ibu, terima kasih banyak sekali lagi ya Bu. Saya akan selalu berusaha untuk menjadi semangat dan percaya diri. Kalau gitu saya izin pamit dulu ya Bu. Saya mau latihan ekskul dulu bersama teman-teman. Oke, gitu aja ya Putri ya. Terima kasih ya. Bu. Terima kasih Bu. Ya. Alhamdulillah ya Bu Hera sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Sebelum kita melakukan coaching tadi kan kita sudah sempat saya menanyakan tentang indikator pencapaian nih. Nah, menurut Bu Hera apa saja nih indikator yang sudah tercapai dalam proses coaching tadi? Baik Bu, sebelumnya terima kasih ya. Saya sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Mulai dari tujuan awal, lanjut identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Bu. Baik Bu ya, selama saya observasi tadi saya sudah melihat itu sangat luar biasa sekali, sudah menggunakan alur tirta di mana sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan selanjutnya tanggung jawab apa kunci ya Bu ya. Iya. Nah selain itu pun juga Ibu sudah menggunakan prinsip coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah selamat ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira nih kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya di akan Ya, dari kompetensi yang ada, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan baik Bu. Karena dengan mendengarkan dengan baik, saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. luar biasa sekali Bu, padahal sudah menggunakan alur kita itu sudah sangat luar biasa. Dimana Ibu akan menambahkan lagi ya Bu ya. Saya berharap kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi, sukses untuk Ibu kedepannya. Semoga kita bisa ada kesempatan lagi ketemu lagi Bu ya, bisa sharing pengalaman-pengalaman ya Bu ya. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah lancar Bu perjalanan hari ini saya ke sekolah. Ya, hari ini libur juga Bu ya, jadi Iya, hari benar. Sabtu banyak yang libur sekolah. Benar Ya, sekali, Bu. alhamdulillah, Bu ya. Baik, Ibu hari ini rencana mau melakukan coaching Bu ya? Ya benar sekali Bu. Ya, baik. Di sini saya Bu sebagai observer ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, saya akan mengamati dan menilai proses coaching yang dilakukan sesuai dengan rubrik penilaian Bu ya. Baik Bu. Ya, jadi apakah nanti di saat proses coaching itu Ibu melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta yang ada, gitu ya. Dan apakah nanti pada saat proses coaching Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kira-kira bisa mengeksplor potensi dari coaching, gitu ya, supaya dia bisa menyampaikan secara terbuka apa permasalahannya, gitu Bu ya. Ya, nanti jangan lupa Bu ya, saat proses coaching Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching yang ada, Baik ya. Bu. Mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada, ya. Baik Bu. Nah, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Mala. Baik Bu. Iya. Dalam proses coaching ini, kira-kira nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa menggali atau mengeksplor permasalahan yang terjadi pada si kunci dan solusi yang akan diambil oleh si kunci dengan penuh tanggung jawab. Oke, baik. Dari kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau untuk lebih spesifiknya lagi ya Bu, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk menggali setiap permasalahan yang terjadi pada koci dan koci tersebut menemukan solusinya yang penuh tanggung jawab. Oke, baik Bu. Kemudian indikator apa ya yang diinginkan dalam proses coaching ini? Indikator yang akan saya lakukan yang sesuai dengan alur kita ya Bu, dari tujuan awal, identifikasi masalah, rencana aksi, lalu lanjut di tanggung jawab. Saya akan membantu si coach tersebut menemukan setiap permasalahannya dan solusinya yang akan dilakukan pada saat nanti Bu. Oke, baik Bu ya. Nah, mungkin itu saja Bu ya pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga proses coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Baik, Ibu. Sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Baik, Ibu. Oke. Itu saja Bu ya. Terima Baik, Bu. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Mala, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah sehat Ibu Mala. Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu Nana ya. Oh ya, saya dengar Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Ya Bu, benar, saya ingin ada yang saya ingin ceritakan dengan Ibu. Oke. Baiklah Bu, untuk kegiatan kali ini saya kasih waktu 15 sampai 20 menit ke depannya ya Bu, untuk kita mengobrol-ngobrol sedikit nih. Silakan Ibu ingin ceritakan apa hari ini? Baiklah Bu ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun ya Bu ya, tidak ada perubahan nih Bu dari rekan-rekan guru, cara penyampaian materinya masih menggunakan metode yang lama Bu, metode sama, yaitu metode konvensional Bu. Dimana kan sekarang kan zaman sudah canggih Bu, kita harus sebenarnya mengikuti zaman yang sekarang ini. Ada seperti misalnya pembelajaran semakin pesat, guru di sekolah tidak mau merubah atau mengupgrade diri gitu, seperti itu Bu. Baik, kalau saya garis bawahi ya Bu, permasalahan dari Ibu ini adalah Ulang lagi ya? pembelajaran dari rekan. Agak begitu dari situ. Oh ya sudah, ulang lagi yo. Cut. Agak maksudnya itu kan. Ya, oke, baiklah Mbak. Oke. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga Ibu Mala. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Bu, baik. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Oh ya, saya dengar Ibu ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Iya Bu, saya ingin cerita nih dengan Ibu. Oke, baiklah. Untuk kegiatan kali ini saya akan lakukan
sekitar 15 sampai 20 menit ke depannya. Silakan Ibu ceritakan apa keluh kesah Ibu yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Baik Bu, saya perhatikan Bu ya dari tahun ke tahun ya Bu ya, karena dulu itu masih apa ya Bu ya, masih penyampaian materinya masih monoton Bu, masih menggunakan media berceramah secara konvensional Bu ya. Dimana sekarang kan zaman sudah canggih, sudah semakin maju, berarti kan kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Sedangkan rekan guru ini apa enggan sepertinya Bu untuk mengupgradekan diri gitu, seperti itu Bu. Oke, Bu Nana, baiklah. Dari cerita Bu Nana nih saya garis bawahi ya, berarti permasalahannya dari metode pembelajaran yang masih konvensional ya Bu, dengan Iya, metode Bu. ceramah Iya, saja. Oke Bu, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi? Ya Bu, saya ingin cara penyampaian materinya rekan guru itu lebih bervariatif seperti itu Bu. Oke, jadi yang ingin dicapai oleh Ibu kali ini adanya perubahan dari metode mengajar ya Bu. Iya Bu. Kira-kira nih perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu dapatkan ke depannya? Saya ingin adanya perubahan penyampaian materinya Bu, bahan ajarnya, media pembelajaran Bu. Nah kan zaman sekarang Bu banyak kan Bu aplikasi-aplikasi edukasi, kita selingi dengan seperti Quizizz ya Bu ya, Canva, atau minimal Bu PPT cukup, kok menurut saya cukup lah Bu, udah itu sudah menarik untuk anak-anak kita di kelas seperti itu. Oke, benar sekali Bu, saya sangat setuju ya dengan ide Ibu ini. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang metode model atau media bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu, dengan menggunakan Quizizz, PPT, pokoknya aplikasi yang mendukung edukasi bukan anak ya, proses pembelajaran. Dari situ kan merupakan levelnya udah nyampe 10 nih, ideal berarti ya Bu. Kira-kira di sekolah Ibu saat ini berada di level berapa ya Bu menurut pendapat Ibu? Kalau menurut pendapat saya Bu, di sekolah saya tuh masih di level 5 Bu, ya dikarenakan kan masih banyak Bu ya guru senior di sana, jadi ya saya masih level 5 ya Bu ya. Iya, kira-kira nih Bu di level berapa ya yang ingin Ibu capaikan agar tidak stuck di level 5 itu, ada perubahan ke depannya dalam proses pembelajaran? Saya ingin di sekolah saya tuh meningkat menjadi level 7 itu sudah sangat cukup baik Bu kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan masih banyak di sini rekan-rekan guru-guru senior, jadi ya sudah cukup sepertinya Bu untuk di level 7. Baik, kira-kira nih ya Bu, saya tanyakan lagi, usaha apa yang bakalan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran yang bervariatif tadi? Saya ini saya masih memikirkan ya Bu ya, mungkin bagaimana jika saya pengennya mengadakan mentoring Bu, atau pendampingan secara individu, face to face dengan rekan-rekan guru, seperti itu Bu. Baik ya Bu. Dari ide Ibu tadi, ada lagi nggak nih strategi yang ingin Ibu capai dari mentoring dan pendampingan individu tersebut? Ada lagi nggak nih strategi yang akan Ibu lakukan dalam melakukan perubahan tersebut? Mungkin Bu, saya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum ya Bu ya, untuk memberikan misalnya mengajukan pelatihan atau workshop kepada rekan-rekan guru di sekolah, seperti itu Bu. Baiklah Ibu. Terus sekarang saya tanya lagi ya Bu, menurut Ibu nih dari strategi mentoring, pendampingan individu, terus melakukan pelatihan atau workshop, strategi mana yang membuat Ibu nyaman saat melakukan perubahan tersebut Bu, dan rekan-rekan juga ngerasa nyaman saat melakukan perubahan tersebut? Kira-kira apa ya Bu? Dari kedua pilihan tadi, mungkin saya akan lebih memilih yang metode mentoring Bu, atau pendampingan dengan rekan guru, karena mengingat Bu ya, kalau kita ingin mengadakan workshop atau pelatihan butuh apa ya Bu ya, butuh waktu lama, kemudian kita akan mencari narasumber yang kompeten di bidangnya, kemudian biayanya pun mungkin lumayan Bu ya. Jadi saya lebih memilih mentoring Bu untuk saat ini Bu, yang lebih nyaman kepada rekan guru. Baiklah Ibu, tadi kan memilih strategi yang nyaman bagi Ibu dan rekan-rekan mentoring. Lalu
perlukah ibu bantuan dari rekan-rekan sejawat ibu, atau perlukah ibu melakukan kolaborasi untuk menerapkan perubahan yang ingin ibu capaikan? Perlu Bu, sangat-sangat perlu. Saya butuh bantuan dari rekan-rekan di sekolah saya, seperti misalnya Pak Joko atau Ibu Dini, di mana mereka berdua itu ahli di bidang IT yang bisa membantu saya untuk berkolaborasi ya Bu ya, untuk membantu rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu Bu. Baiklah Bu, dari kolaborasi tersebut, kapan nih kira-kira akan ibu terapkan strategi mentoring ini kepada rekan-rekan sejawat tadi di sekolah? Secepatnya Bu, saya pengennya mungkin 1 minggu ke depan Bu, saya akan melaksanakan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan. Benar, saya setuju sekali ya Bu, karena metode ceramah itu sudah jadul ya Bu, konvensional. Saya harap kedepannya ibu bisa melaksanakan perubahan yang menjadi lebih baik. Baiklah Bu, alhamdulillah saya sudah mempunyai gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dari ibu. Oke, saya tunggu Bu bagaimana realisasinya dari rancangan ibu tadi. Semoga berjalan dengan baik dan bisa adanya perubahan dari level 5 menjadi level 7 ya Bu. Mungkin ini saja ya Bu saat ini dalam melakukan coaching kali ini. Terima kasih Ibu telah melakukan coaching kali ini. Semoga kita bisa menerapkan perubahan yang sama seperti Ibu tadi ya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bu ya, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik Bu ya. Nah tadi sebelum kita melaksanakan proses coaching Bu ya, saya sempat menanyakan tentang indikator-indikator Bu ya. Baik Ibu. Nah pada kesempatan ini atau pada saat Ibu melaksanakan proses coaching tadi, indikator apa yang sudah Ibu lakukan? Baiklah Bu, indikator yang sudah saya lakukan sesuai dengan petunjuk Ibu tadi, yaitu coaching menggunakan alur pita, di mana saya menanyakan tentang tujuan awal, lanjut di identifikasi permasalahannya, lanjut lagi rencana ASI dan rasa tanggung jawab Bu. Di situ saya membantu coaching mengeksplorasi permasalahan yang ada. Saya juga membimbing coaching tersebut menemukan solusi yang akan dijadikan penyelesaian dalam permasalahannya dengan rencana ASI dan penuh tanggung jawab. Oke. Baik, menurut saya sebagai observer, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur peta yang ada Bu ya. Mulai dari tujuan awal, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan meminta coaching untuk melaksanakan rencana aksi dengan penuh rasa tanggung jawab. Selamat ya Bu ya. Terima kasih Bu. Nah sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi Bu ya. Baik Ibu. Oke, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira menurut Ibu apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu, di mana saya akan lebih fokus menanyakan setiap permasalahan yang terjadi pada coaching. Terus coaching juga bisa menemukan solusinya sendiri Bu dari permasalahannya dengan melakukan rencana aksi dengan penuh tanggung jawab Bu. Mungkin itu yang akan saya lakukan atau saya kembangkan di kemudian hari nanti Bu. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Ibu sudah melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta Bu ya, itu sangat bagus sekali dan sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah menjalankan proses coaching dengan menggunakan alur tirta tahap demi tahap itu sudah dilewati dan coaching itu responnya juga sangat baik ya, sehingga dia bisa mengeksplor kemampuan atau kompetensi yang dia miliki sampai kemudian dia bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang coach hadapin ya. Itu sangat bagus. Harapannya ke depan nanti Ibu bisa melaksanakan coaching selanjutnya itu dengan lebih bagus lagi Bu ya. Baik Ibu, Oke, terima kasih. selamat Bu ya. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja Bu Mala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Bu Mala. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya Bu Nana. Amin. Bagaimana perjalanannya hari ini Bu Nana? Alhamdulillah lancar Bu. Jalan ada Oh iya Bu Nana, sama saya juga pun seperti itu ya Bu Nana. Baiklah Bu Nana, ini saya sebagai pengajar akan melengkapi dan menemani Bu Nana sebelum cita-cita sesuai yang akan disampaikan oleh kucing nanti. Oke, baiklah Bu Nana. Dari Indikator kesehatan saya yaitu membantu mencari solusi kepada kucing, kemudian untuk menanyakan interaksi atau rencana kedepannya yang akan dilakukan Bu Hera. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bu Hera, katanya ada yang mau dibicarakan sama saya. Kira-kira kita mulai kegiatan apa nih? Kita ada waktu 15 menit. Jadi ada yang saya sampaikan Bu ya tentang rekan-rekan guru di sekolah Bu ya. Saya perhatikan guru-guru di sekolah ini Bu ya, cara pembelajarannya masih sangat monoton Bu ya, dan itu membuat siswa atau murid-murid itu bosan Bu ya. Nah, saya ingin pembelajaran yang lebih bervariatif gitu. Oh, baik Bu ya. Jadi Ibu Hera ini ingin penyampaian materinya lebih bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke. Kira-kira nih setelah kita berbincang selama 15 sampai 20 menit nih, apa harapan dari Bu Hera? Saya mengetahui cara pembelajaran yang bervariatif Bu, dan saya berkeinginan membantu rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Baik, jadi ingin ada perubahan ya Bu ya, dalam penyampaiannya, kemudian metode pembelajarannya. Iya. Oke. Kira-kira perubahan penyampaian materi seperti apa yang akan Ibu Hera inginkan gitu? Saya ingin misalnya kan ini zaman teknologi Bu ya. Ya. Saya pengen guru-guru itu cara mengajarnya menggunakan teknologi Bu, menggunakan aplikasi misalnya, supaya anak-anak tuh nggak bosen, misalnya menggunakan Quizzes, Canva, atau minimal PowerPoint lah Bu gitu. Baik. Jadi intinya Ibu Hera ingin penyampaiannya lebih bervariatif, seperti yang tadi Ibu Hera sampaikan. Jadi nih kalau misalnya itu kondisi yang ideal nih, dan ada level 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Ibu Hera ini ada di level berapa? Ya di level 5 mungkin Bu ya. Di level 5 ya Bu Iya. ya. Nah, kira-kira masih pada saat Ibu Hera ingin adanya perubahan nanti nih, mau meningkat ke level berapa? Ya minimal 7 lah Bu, itu sudah cukup baik menurut saya. Jadi Ibu Hera ini menginginkan ya ke level 7. Nah, untuk mencapai level 7
kira-kira Ibu Hera ada rencana atau ide mau berbuat apa terhadap rekan-rekan kerja di sekolah nggak? Nah itu yang baru saya pikirkan Bu. Iya. Tapi saya punya rencana bagaimana kalau misalnya menggunakan metode mentoring Bu, dengan rekan-rekan itu secara bergantian gitu. Baik, jadi Ibu Hera berencana untuk maksudnya untuk melakukan pendampingan atau mentoring dengan rekan-rekan guru di sekolah secara individu ya Bu Iya ya? betul. Oke, nah selain itu adakah lagi strategi lain selain metode mentoring atau pendampingan selain metode tersebut? Ada strategi lain nggak? Ada sih Bu sebenarnya gitu, tapi saya harus konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Misalnya melakukan kegiatan workshop Ya. gitu, atau pelatihan gitu. Oke, jadi Ibu Hera mempunyai dua pilihan ya Bu ya. Ya, Yang betul. pertama tadi Mentoring. metode mentoring Ya, atau pendampingan, kemudian kedua akan berkonsultasi terlebih dahulu nih dengan kepala sekolah untuk melakukan workshop atau pelatihan. Benar. Nah, kira-kira nih dari dua rencana tadi atau metode tadi, Ibu yang mana yang lebih nyaman untuk rekan-rekan guru di sekolah? Kalau menurut saya kayaknya metode mentoring Bu ya, atau pendampingan secara bergantian, karena kan di sekolah itu masih banyak guru-guru yang senior dan itu lebih efektif saya kira gitu. Karena kan kalau menggunakan metode workshop itu lebih banyak butuh biaya kan Bu ya, dan butuh waktu, dan mungkin guru-guru juga kan waktunya terbatas gitu. Takutnya mereka kurang senang gitu. Jadi intinya Ibu Hera lebih memilih metode mentoring atau pendampingan ya Bu ya, untuk membantu rekan-rekan yang ada rekan-rekan di sekolah. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih kapan pelaksanaan Ibu Hera untuk melakukan mentoring ini untuk rekan-rekan guru di sekolah? Secepatnya Bu ya, kalau bisa minggu depan sudah bisa dilaksanakan. Dan Baik, itu kan lebih bagus. Baik, oke. Minggu depan ya Bu Rep rencana akan melakukan kegiatan mentoring tersebut ya Bu ya. Iya. Adakah nanti saat Ibu melakukan metode mentoring yang membantu Ibu dalam pelaksanaan tersebut? Ada Bu, di sekolah itu kan ada guru-guru yang sangat memahami tentang IT, itu ada Bu Desi dan Pak Ilham. Saya rencanakan meminta bantuan kepada mereka, karena kan mereka lebih paham tuh. Baik Bu, bagus sekali sebenarnya Ibu ini ya. Ibu Hera sudah melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja untuk membantu rekan-rekan guru ini. Kalau menurut saya bagus Bu, kolaborasi ya Bu ya. Iya benar Bu. Karena kan kolaborasi itu penting Bu ya, kita nggak bisa kerja sendiri. Iya. Baik Bu, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ya Bu ya hari ini. Saya tidak sabar Bu untuk menunggu hasilnya, apakah nanti berhasil atau tidak, tapi saya berharap berhasil. Jadi saya benar-benar pengen mendengarkannya Bu gitu. Oke, amin Bu, terima kasih banyak Bu. Kapan nih kesempatan kita bertemu lagi Bu untuk mendengarkan aksi dari kegiatan Ibu ini? Ya, 1 minggu ke depan mungkin setelah kegiatan atau rencana itu dilaksanakan, boleh kita ngobrol lagi Bu. Baik, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Bu ya, kemudian membahas tentang aksi yang akan Ibu lakukan, kemudian kita bisa berbagi pengalaman yang lain ya Bu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu Nana ya, sudah selesai Ibu melakukan coaching hari ini. Selamat ya Bu Nana. Terima kasih Bu Mala. Oke Bu Nana, tadi kan saya sudah menjelaskan ya indikator-indikator yang akan dilakukan saat coaching. Apakah Ibu Nana sudah melakukan indikator tersebut? Alhamdulillah Bu, selama proses coaching saya sudah menggunakan alutirta, kemudian di sini saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi coaching, kemudian menanyakan rencana aksi, dan selanjutnya saya mengingatkan untuk bertanggung jawab dalam tindakan yang telah dilakukan oleh coaching. Seperti itu Bu. Baiklah Ibu, sangat terlihat ya Bu, antusias Ibu saat melakukan coaching tadi sudah terlihat Ibu sudah menanyakan tujuan awal, identifikasi masalah, rencana aksi,
Bu, Ibu telah melaksanakan kucing dengan baik. Baiklah Bu, saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi ya Bu. Dari indikator atau kompetensi yang ada di tadi Bu, mana nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin mengembangkan lagi yaitu kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, di mana di situ saya akan lebih lagi menggali informasi terhadap kucing ya, sehingga kucing tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Baiklah Ibu, semoga Ibu kedepannya bisa melakukan coaching ini jadi lebih baik dengan penuh fokus terhadap si coaching tersebut ya Bu. Selamat Bu untuk hari ini coachingnya telah berjalan dengan baik. Mungkin ini saja ya Bu observasi dari saya. Terima kasih dengan sudah melakukan coaching dengan baik. Selamat ya Bu. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.